Kita sebagai manusia pasti nggak lepas dari kesalahan. Dan mungkin buat sebagian dari kita minta maaf adalah hal yang sulit banget buat dilakuin. Tapi jangan khawatir, ternyata ada resep permintaan maaf yang sempurna menurut sains. Bukan lagi cuma salaman sambil meleng, ngucapin 1000 maaf tapi tetap diulang, atau yang berlebihan sampai bikin orang lain malu ngeliat kita, dan tetap gagal juga. Jadi mari kita buka seperti apa resep rahasianya. Oke, jadi dari zaman pesawat luar angkasa Columbia pertama terbang, sampai waktu ada film kiamat terkenal sedunia, para ilmuwan udah neliti tentang permintaan maaf. Hasilnya, mereka punya kesimpulan-kesimpulan sendiri. Oke, biar ngerti, sekarang mari kita coba praktekkan buat permintaan maaf yang sempurna. Pertama, kita harus nunjukin perasaan menyesal atas kesalahan kita. Bagian ini penting banget untuk nunjukin kalau kita sendiri juga nggak suka sama kesalahan kita yang telah dibuat. Setelah nunjukin rasa menyesal, cobalah ngejelasin apa kesalahan kita. Gunain bagian ini untuk ngejelasin kenapa kita ngelakuin kesalahan itu. Poinnya, biar orang lain jadi bisa lebih ngerti kejadiannya seperti apa dari sisi kita. Selanjutnya, yang paling penting sekaligus paling susah buat banyak orang, akuin kalau kita salah dan siap tanggung jawab. Jangan malah ngelempar tanggung jawab ke orang lain atau malah ke makhluk lain. Inilah inti dari permintaan maaf yang efektif. Karena dengan ngucapin bagian ini, ngebuktiin kalau kita ngerti salahnya kita dan peduli untuk memperbaikinya. Lalu kalau udah nunjukin pertanggungjawaban, perlu juga tunjukin kalau kita nggak akan ngulangin kesalahannya lagi. Kalau cuma bilang nyesel tapi salahnya tetap diulang, orang pun nggak akan percaya sama permintaan maaf kita lagi. Bagian selanjutnya adalah nawarin perbaikan. Ini nunjukin bahwa kita sadar perlu ada tindakan untuk memperbaiki hubungan kita. Dan terakhir, barulah tutup dengan minta maaf untuk dimaafin. Mungkin inilah yang justru paling sering dan paling duluan kita lakuin. Padahal, tahap ini justru kurang efektif kalau nggak dibarengin sama tahapan-tahapan di awal tadi. Tapi tetap, permintaan ini bisa ngubah pernyataan maaf kita jadi proses dua belah pihak. Karena riset lain juga nunjukin kita bakal lebih termotivasi memperbaiki hubungan kalau korban setuju untuk memaafkan. Jadi ya, itulah 6 bagian permintaan maaf yang sempurna menurut sains. Makin banyak komponen ini dalam permintaan maaf kita, bakalan semakin efektif juga hasilnya. Tapi yang perlu diingat, minta maaf cuma langkah pertama dari proses perdamaian yang bisa jadi cukup panjang. Jadi jangan gunain video ini untuk cuma belajar ngucapin janji-janji. Yang terpenting setelah minta maaf adalah lakukanlah tindakan yang sepadan. Dan seperti biasa, terima kasih.